Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan tugas belajar di luar kelas hari kedua. Untuk yang pertama, apa pengertian individual system proses belajar pada anak sebagai subjek belajar? Terus yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena setiap anak itu memiliki karakter dan kesukaan masing-masing. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Agar proses dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Masing-masing sebutkan apa peran guru dan murid. Untuk peran guru atau motivator itu memberikan motivasi dan bimbingan kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan atau fun learning agar anak-anak juga tanpa ada beban atau paksaan untuk mengikuti pembelajaran. Untuk murid sendiri untuk murid perannya yaitu menjadi subjek utama dan belajar sambil bermain. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Jika classical system itu kan biasanya materinya tuh diberikan semuanya gitu. Jadi untuk hari itu tuh untuk materinya tuh diberikan secara langsung gitu. Tapi kalau yang individual system ini setiap anak itu kan mendapatkan materi yang berbeda. Jadi kayak anak ini tuh punya karakter seperti ini gitu. Jadi materinya itu tuh diberikan sesuai dengan karakter dan kemampuan si anak. Tapi kalau classical system itu biasanya materinya tuh diberikan semuanya tanpa melihat karakter atau kesukaan anak-anak gitu loh, kesukaan anak masing-masing anak begitu. Untuk yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Dengan pendekatan secara dengan melihat karakternya gitu, karakter dan minat yang sesuai dengan anak itu sendiri gitu. Jadi ini anak tuh maunya apa gitu, karakternya seperti apa begitu. Untuk nomor 7, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Pembelajarannya lebih efektif, terus anak-anak motivasi dan dapat menumbuhkan minat dan motivasi anak gitu. Yang kedelapan, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Pastinya bisa menimbulkan bosan, terus kurang adanya interaksi antara guru atau motivator dengan anak gitu. Untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu tentang variation skill. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa pengertian variation skill? Yaitu kemampuan yang dimiliki oleh motivator untuk memvariasikan aspek belajarnya. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang berbeda, mudah bosan. Jadi setiap anak-anak itu biasanya mudah teralihkan oleh suatu kegiatan gitu. Terus yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar agar anak tidak merasa bosan? Setelah itu pertanyaan selanjutnya, sebutkan tiga aspek belajar. Aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kegiatan apa yang termasuk aspek efektif? Seperti berhitung dan membaca. Terus yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Seperti berdialog, bercerita, dan bernyanyi. Untuk ketujuh,
kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik. Psikomotorik sendiri ada motorik kasar dan motorik halus. Nah, kalau untuk yang motorik kasar itu biasanya seperti melempar, terus menarik, seperti itu. Kalau untuk yang motorik halus biasanya mewarnai atau menulis. Untuk yang kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar dengan menggabungkan kegiatan yang mencakup seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan the law of effect, yaitu mengulangi kembali kegiatan. Terus yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise, yaitu suatu kegiatan yang terus diulang maka akan berdampak mampu. Untuk yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness, yaitu anak akan mampu dan terampil sehingga anak-anak ini akan siap gitu ke tahap selanjutnya. Sekian dari saya untuk jawaban dari tugas belajar di luar kelas hari kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.